Mr. Wiley, Yes. why did you keep your daughter in a room? Mr. Wiley has no comment. No comment. Hai people, welcome back again with me, Jacob. So guys, malam ini kita akan membahas sebuah kasus yang cukup menyedihkan tentang seorang gadis kecil yang bernama Ginny Wiley yang dikurung, disekap, dan disiksa oleh ayahnya sendiri saat dia masih berumur 20 bulan. Dia dikurung di sebuah kamar yang benar-benar gelap. Pokoknya dia nggak dibolehin keluar sama sekali oleh ayahnya, tidak bersosialisasi juga, bahkan dia juga nggak pernah ngobrol dengan keluarganya sendiri selama hampir 13 tahun. Dan ini juga menjadi salah satu kasus dari sebuah penelitian psikologikal tentang tumbuh kembang anak. Nah, kasus ini juga sangat menggemparkan di Amerika pada tahun 1970-an. Oke, langsung aja kita ke kasusnya. It's time to talk it. Ginny Wiley yang sebenarnya nama aslinya ini adalah Susan Wiley. Nah, kenapa dia diberikan nama Ginny? Karena itu adalah nama yang diberikan ketika dia menjadi pusat bagi para peneliti maupun ilmuwan. Jadi seperti melindungi identitasnya. Jadi dia diberikan nama baru atau nama samaran yaitu Ginny Wiley gitu. Nah, Ginny lahir pada tahun 1957. Dia lahir di Arcadia, California, United States, Amerika, dan dia adalah anak dari Clark Wiley dan Irene Oglesby. Nah, si ibunya ini, si Oglesby ini adalah seorang pelarian. Jadi kayak orang yang lari dari sebuah kota ke kota lain atau dari negara ke negara lain. Jadi istilahnya kayak pengungsi ya. Dan dari pelariannya itu berakhirlah dia di Los Angeles, dan di sanalah dia bertemu dengan suaminya Clark Wiley. Nah, sedangkan bapaknya si Clark ini adalah seorang anak yang dibesarkan di sebuah rumah pelacuran oleh ibunya sendiri. Jadi dia dan ibunya memang tinggal di sana di rumah pelacuran itu, dan dia juga menjadi seorang teknisi mesin perakitan. Nah, jadi masa kecilnya si Clark ini bisa dibilang gak terlalu bagus ya. Dimulai dia dengan tumbuh atau dibesarkan di sebuah rumah pelacuran, dan dia juga nggak pernah dapatin seorang ibu yang tepat yang benar-benar bisa menjadi seorang ibu yang diharapkan oleh seorang anak gitu. Jadi dia nggak pernah mendapatkan kasih sayang lah dari seorang ibu gitu, dari ibunya. Nah, jadi karena hal itu mempengaruhi perilaku si Clark ini menjadi rusak saat dia tumbuh dewasa. Jadi si Clark ini mulai menjadi orang yang nggak suka sama anak kecil gitu, karena dia menganggap anak kecil itu sangat berisik dan dia nggak suka dengan keributan. Dan hal itu juga membuat dia stres. Jadi dia memang benar-benar gak suka sama anak kecil gitu. Nah, kemudian ketika Clark dan Oglesby ini menikah dan mereka mempunyai anak pertamanya, itu anak pertama mereka meninggal karena si Clark ini naruh bayinya di garasi, karena si Clark gak tahan mendengar bayinya itu nangis terus. Jadi dia ninggalin anak itu sampai mati kedinginan di garasinya. Dan kemudian mereka juga mempunyai anak kedua lagi, dan anak keduanya ini juga meninggal itu karena adanya cacat bawaan saat dia lahir. Nah, kemudian lahirlah John Wiley, kakaknya Jenny, dan kemudian Ginny Wiley. Nah, si John Wiley ini juga kerap disiksa sama si Clark, cuman gak separah si Jenny, karena si Jenny ini penyiksaannya itu dimulai saat dia masih berumur 20 bulan. Di usia yang segitu kecilnya, dia ini udah dikurung di kamar yang tertutup, dan gak lama setelah itu dia juga mulai diikat di bangku dengan menggunakan jaket seperti yang biasa digunakan untuk mengikat orang gila. Nah, ditambah lagi kematian ibunya Clark Wiley ini pada tahun 1958 yang diakibatkan oleh seorang pengemudi yang sedang mabuk, dan hal itu menjadikan si Clark ini menjadi seorang bapak yang sangat gila gitu dalam memperlakukan anaknya. Jadi benar-benar gak punya hati bapaknya ini. Nah, semua hal yang dilakukan Clark kepada Jenny itu karena dia memutuskan bahwa Jenny ini, putrinya ini adalah anak yang cacat mental dan gak berguna untuk masyarakat. Maka dari itu dia mengurung Jenny ini untuk tidak berinteraksi ataupun bersosialisasi dengan siapapun dan dengan dunia luar. Jadi dibatasin akses dunia luar semuanya oleh si Clark ini. Nah, kenapa si Clark ini menyimpulkan bahwa si Jenny ini cacat dari lahir? Karena memang si Jenny ini bisa jalannya itu nggak di usia yang normal gitu, atau tumbuhnya itu emang agak lama. Makanya itu Clark itu berpikir
anak ini cacat nih kayaknya gitu. Padahal kalau dipikir dia sendiri yang ngebuat si Jenny ini cacat, karena beberapa ahli mengatakan si Jenny ini tidak pernah menderita kerusakan otak, cacat mental ataupun autisme. Jadi dia benar-benar memang lahir normal, cuman mungkin ya pertumbuhannya aja gitu yang lambat gitu kan. Nah, bahkan si Jenny ini dikurung sendirian di ruangan yang benar-benar gelap total. Jadi benar-benar gelap tanpa ada siapapun di situ, tanpa ada mainan juga. Jadi dia benar-benar sendiri, dan dia juga diikat di tempat duduk toilet anak kecil, dan dia juga sama sekali nggak diajari caranya buang air kecil maupun buang air besar. Bahkan dia hanya diberikan makanan sereal atau makanan bayi selama 13 tahun. Sampai-sampai ketika dia bebas itu dia nggak tahu caranya ngunyah itu bagaimana, karena dia nggak pernah dikasih makanan padat. Jadi yang selama ini dia makan ya memang langsung ditelan gitu kan, tanpa dikunyah. Ya kalian bayangin aja deh gimana menyedihkannya kehidupan masa kecil si Jenny ini. Dari umur 20 bulan diperlakukan oleh ayahnya seperti itu. Kemudian Clark juga akan memukul Jenny dengan kayu yang besar kalau si Jenny ini mulai melakukan pelanggaran atau ngelawan Clark atau mulai ribut gitu. Dan Clark juga bakalan menggeram seperti anjing di depan pintu untuk membuat si Jenny ini takut ataupun trauma. Nah, beberapa ahli juga percaya kalau adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Clark terhadap Jenny, karena si Jenny ini suka memperhatikan atau suka fokus ke lelaki yang lebih tua. Jadi perilaku seksualnya itu bisa dibilang aneh ya. Dan karena hal itu peneliti beranggapan kemungkinan saat dia disekap itu ayahnya telah melakukan pelecehan terhadap dia, yang membuat si Jenny ini suka terhadap pria yang lebih tua dari dirinya. Dan kalau kalian bertanya nih, kenapa ibunya diam aja, kenapa ibunya nggak ngebantu dia sama sekali? Karena ya bisa dibilang ibunya itu udah nggak bisa ngelakuin apapun lagi, karena ibunya ini juga udah hampir buta karena katarak, dan ditambah lagi ibunya ini terlalu takut sama si Clark, karena kalau ibunya ini ngebantu atau ngelakuin sesuatu ya itu pasti bakalan dipukulin juga nanti sama si Clark gitu. Dan bagaimana dengan John, kakaknya? Ya sama, kakaknya ini juga terlalu takut gitu sama si Clark. Tapi untungnya pada tahun 1970 Irene, ibunya Jenny, entah bagaimana mungkin dia udah nggak kuat lagi ya melihat si Jenny ini disiksa terus sama si Clark. Dia ini memberanikan diri untuk membawa Jenny ini keluar dari rumah tersebut. Nah, yang mana pada saat itu si Clark ini sedang berbelanja untuk keperluan di rumah, dan sinilah Irene mengambil kesempatan untuk membawa kabur Jenny. Irene pun membawa kabur Jenny ke tempat pelayanan sosial, dan ketika sampai di sana awalnya itu pekerja yang ada di kantor tersebut itu malah salah mengira karena ibunya kan buta tuh. Jadi para pekerja di situ berpikir kalau ibunya yang membutuhkan pertolongan dan malah ibunya yang dirawat gitu. Dan kemudian ada salah satu pekerja, ada salah satu staf di sana itu yang sadar ketika melihat ada yang aneh dari Jenny. Jadi dia melihat Jenny itu kayak nggak normal. Jadi cara jalannya itu bisa dikatakan itu kayak kelinci, dan dia juga nggak bisa berdiri tegap. Dan pada saat itulah mereka sadar kalau Jenny inilah yang seharusnya membutuhkan bantuan, bukan ibunya. Nah, kemudian saat Jenny ini dibawa kabur sama ibunya, itu usia si Jenny ini udah hampir 14 tahun. Tapi melihat postur tubuhnya itu seperti anak yang masih berusia 8 tahun. Dan akhirnya ketika Jenny sudah diselamatkan oleh pelayanan sosial, kedua orang tua Jenny pun dituntut atas kasus penganiayaan anak. Dan Jenny pun dibawa ke rumah sakit anak-anak yang berada di Los Angeles, dan para perawat dan dokter di sana itu mengatakan saat mereka melihat Jenny, anak ini benar-benar telah diperlakukan dengan sangat-sangat parah. Mereka sampai benar-benar nggak habis pikir kok bisa ada anak-anak yang diperlakukan seperti ini gitu. Bahkan dia saat dibawa ke rumah sakit itu masih menggunakan popok, dan dia juga nggak bisa bicara. Kata-kata yang cuman bisa diucapkan itu hanya namanya sendiri, kemudian kata maaf dan hentikan. Ya cuman 3 itu dia bisa ucapkan. Dan dikatakan juga Jenny itu tidak mendapatkan nutrisi yang baik, yang membuat pertumbuhannya itu menjadi terhambat. Makanya itu dia kelihatan seperti anak 8 tahun. Jadi benar-benar kurus dan kecil, postur tubuhnya ini juga aneh, jadi nggak kelihatan seperti anak usia 14 tahun gitu. Nah, kemudian pada tanggal 20 November 1970, di mana hari itu ada hari di mana Clark harusnya menghadiri pengadilan atas tuntutan penganiayaan anak. Nah, mungkin karena si Clark ini nggak sanggup menahan kenyataan itu semua, dia telah melakukan itu semua kepada anaknya, Clark pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan
cara menembak kepalanya sendiri menggunakan pistol. Dan pada saat itu John, anaknya yang paling tua itu, sedang menunggu Clark di mobil yang akan membawa Clark ini ke pengadilan untuk menghadapi tuntutan tersebut. John yang mendengar suara tembakan itu langsung masuk ke dalam, dan dia pun menemukan Clark sudah tidak bernyawa. Dengan di samping jasadnya itu ada sebuah catatan atau pesan yang dituliskan oleh si Clark. Pesan itu pun berisikan John will understand, atau John yang bisa mengerti. Nah, catatan ini sebenarnya menjadi pertanyaan nih, dan menjadi sebuah misteri juga. Apa maksud dari catatan yang dituliskan oleh si Clark ini? Karena memang ada temennya John Wiley ini yang bernama Bruce Moore. Itu dia memberikan kesaksian yang mengatakan kalau dia itu melihat Jenny itu ada di luar rumah. Dan dia juga mengatakan melihat Jenny ini terlihat sering main dengan mainannya di dalam rumah. Dan menurut Bruce, Jenny ini gak dikurung sama sekali. Jadi dia emang udah cacat dari lahir katanya. Dan ya pastinya ini menjadi pertanyaan dan menjadi misteri kenapa si Bruce ini bisa memberikan kesaksian seperti itu. Tapi kesaksian itu nggak bisa diterima karena hanya dia yang mengatakan seperti itu, sedangkan saksi-saksi lain seperti tetangganya itu memberikan kesaksian bahwa Jenny ini memang disekap. Bahkan mereka, para tetangganya ini, nggak tahu ada Jenny di rumah. Mereka hanya mengira kalau si Clark ini dan istrinya ini hanya mempunyai satu anak, yaitu si John, karena ya si John yang pernah mereka lihat gitu. Dan hal ini juga banyak mempertanyakan sebenarnya bagaimana keadaan si Jenny ini, apa sebenarnya yang terjadi sama dia gitu. Dan kemudian ibunya Jenny juga akhirnya dinyatakan tidak bersalah setelah melihat bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi. Nah, kemudian saat Jenny ini terbebas dari rumah tempat di mana dia disiksa, di sini mulai banyak para ilmuwan ataupun peneliti yang sangat tertarik dengan kasusnya Jenny. Dan ini bukan menjadi akhir dari kisahnya Jenny, karena setelah ini kisahnya ini makin menarik ya. Karena para ilmuwan-ilmuwan ini menganggap ini adalah kesempatan yang langka untuk mengetahui apakah mungkin Jenny ini bisa tumbuh dan berkembang lagi seperti orang normal setelah dia mengalami semua penyiksaan yang dia terima. Jadi bagi para peneliti ataupun ilmuwan, ini sesuatu yang sangat berharga untuk mereka untuk menemukan penelitian-penelitian baru tentang bagaimana dampak seorang anak yang telah diisolasi sebegitu mengerikannya. Sehingga para peneliti di sini memutuskan untuk menjadikan Jenny ini sebagai sesuatu yang sangat langka untuk diteliti. Dan Jenny ini juga menjadi rebutan ya bagi para peneliti ataupun ilmuwan-ilmuwan yang ada. Mereka pun di sini mulai membangun sebuah tim dan mereka juga meminta izin ke negara untuk melakukan penelitian ini. Dan izin ini pun diberikan dan mereka didanain juga, dan penelitian itu berlangsung selama 4 tahun. Nah, tapi di sini sebenarnya disayangkan sih, karena ternyata Jenny ini nggak sepenuhnya bebas gitu dari kurungan. Jadi istilahnya ini dia seperti masuk ke dalam isolasi yang lain lagi. Ya walaupun gak separah yang dilakukan oleh bapaknya, cuman sama aja. Karena setelah para ilmuwan-ilmuwan itu memutuskan untuk menjadikan Jenny subjek penelitian mereka dan mengambil alih Jenny ini tidak dapat bersosialisasi. Jadi dia hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk kebutuhan riset para ilmuwan ini. Nah, Susan Curtis, salah satu ahli bahasa yang ikut terlibat dalam penelitian Jenny, dia adalah seseorang yang paling tertarik sama Jenny, dan bisa dibilang dia juga salah satu orang yang dekat dengan si Jenny ini. Nah, pada saat itu Jenny pun sudah mulai banyak belajar ya, seperti keterampilan sosial dasar, menggunakan toilet, udah bisa berpakaian sendiri, dia juga udah bisa menikmati musik. Bahkan selama 7 bulan Jenny ini sudah mampu belajar bahasa dan menemukan kosakata baru, dan dia juga bisa berbicara walaupun hanya beberapa kata. Ya meskipun gak sempurna, jadi dia itu hanya tahu beberapa kata, tapi dia masih belum bisa menyusun kalimat gitu. Nah, tapi pada tahun 60-an para ahli itu percaya bahwa anak-anak yang sudah melewati masa pubertasnya itu mereka tidak bisa lagi belajar bahasa. Dan para ahli ini juga percaya kalau bahasa itu tidak diperoleh karena kita mempelajarinya, tapi karena itu adalah bagian dari warisan genetik kita. Nah, dengan kehadirannya si Jenny ini dan sekaligus membuktikan dia ternyata bisa belajar bahasa, itu membuat asumsi-asumsi dari para peneliti tadi ditolak. Ya walaupun gak sempurna, gak bisa terus langsung bisa berbahasa, berbicara, tapi tetap aja dia masih bisa belajar bahasa. Karena memang sebenarnya otak si Jenny ini udah gak mampu lagi merespon kata-kata yang sulit ataupun menyusun kata-kata yang terlalu rumit. Nah, selama penelitian itu dilakukan, banyak muncul masalah sebenarnya. Karena si Jenny ini kan jadi rebutan ya. Jadi banyak para ilmuwan itu yang berlomba-lomba untuk mendapatkan izin untuk membawa
pulang si Jenny ini. Jadi karena itu Jenny ini sering berpindah-pindah tempat tinggal dari rumah-rumah para ilmuwan tersebut. Jadi banyak orang yang berpikir Jenny ini dibawa pulang sama mereka itu bukan karena mereka itu simpati ataupun peduli sama Jenny, tapi ya karena mereka hanya mementingkan melakukan penelitian terhadap Jenny gitu. Bahkan dalam tim penelitian Jenny ini sempat ada perselisihan juga antara anggota tim karena memperebutkan si Jenny. Jadi pada tahun 1971 Jenny ini pertama kali tinggal di rumahnya Jean Butler. Nah pada saat itu Butler ini mendapatkan izin untuk mengajarkan Jenny tentang sosialisasi. Dan di antara semua ilmuwan ya bisa dibilang Jean Butler ini yang peduli sama si Jenny. Jadi dia nggak hanya mementingkan penelitian, tapi dia juga memikirkan gitu tentang kesehatannya si Jenny ini. Bahkan ketika Jenny ini tinggal sama Butler, Jenny ini telah banyak mengalami kemajuan dalam berkomunikasi. Kemudian Butler juga mengatakan dia merasa bahwa Jenny ini menjadi sasaran terlalu banyak tes oleh para ilmuwan dan seperti terlalu memaksakan membuat perubahan pada perawatan Jenny. Nah karena hal itu Butler pun tidak akan memberikan anggota tim peneliti yang lainnya untuk datang ke rumahnya untuk melihat Jenny. Jadi diberi batasan lah terhadap mereka. Nah karena hal itu, karena dibatasi tim yang lain, ini membuat Butler mendapatkan tuduhan dari anggota tim lainnya bahwa dia memanfaatkan Jenny atau mengambil keuntungan terhadap Jenny untuk bisa terkenal lewat Jenny. Dan akhirnya karena tuduhan tersebut sangat disayangkan, izin Butler untuk membawa pulang Jenny itu harus dicabut akibat tuduhan tersebut. Padahal Butler ini sudah ngajuin permohonan gitu untuk menjadi orang tua asuh tetapnya si Jenny ini. Tapi sayang sekali pengajuan tersebut juga akhirnya ditolak gitu. Jadi benar-benar penting ya si Jenny ini, sampai-sampai para anggota peneliti tersebut bisa berantem gitu satu sama lain demi memperebutkan si Jenny. Dan kemudian Jenny pun akhirnya harus berpindah lagi ke seorang psikolog yang dia juga anggota tim penelitian Jenny yang bernama David Riegler. Nah selama Jenny tinggal sama David pun membuat sebuah buku tentang Jenny ini, yang mana dalam buku tersebut ada hal unik yang diceritakan oleh David tentang Jenny. Jadi David ini menceritakan bahwasanya pada saat itu ada tukang daging yang gak pernah ketemu sama sekali sama Jenny, gak pernah tahu juga tentang Jenny, gak pernah nanya, pokoknya emang benar-benar gak tahu si Jenny ini siapa. Tapi pada saat Jenny ini lewat di depan tokonya, tukang daging ini bakalan ngebuka jendela dan ngasih makanan apapun itu yang bisa dikasih untuk si Jenny ini. Dan ketika Jenny menerima makanan tersebut, dia bakalan nempelin apapun itu yang diberikan oleh si tukang daging itu bakalan ditempelin ke bibirnya lalu dicium sama dia. Jadi kayak orang buta gitu ya. Kemudian ada cerita lainnya juga. Jadi ketika Jenny ini sedang berjalan, lalu ada anak sama bapaknya itu lagi berjalan juga. Terus mereka itu kayak berpapasan sama Jenny. Dan Jenny ini tanpa berbicara sepatah kata apapun, tanpa mengatakan apapun kepada anak itu tiba-tiba langsung ngasih korek api ke Jenny. Yang aku juga nggak tahu sebenarnya untuk apa dikasih korek itu kan. Tapi ini sebenarnya menjadi hal yang ajaib gitu. Karena Jenny ini nggak ngomong apapun ke anak itu, tapi kenapa anak itu bisa ngasih korek gitu. Jadi Jenny ini seperti memberikan pesan nonverbal ke anak tersebut melalui mata mungkin ataupun gerakan tubuh. Ya entah bagaimanalah caranya gitu kan. Jadi cara berkomunikasinya Jenny ini ya seperti itu, tanpa menggunakan bahasa. Jadi hanya menggunakan postur tubuh ataupun gerakan tubuh gitu. Nah kemudian pada akhirnya pada tahun 1975 setelah 4 tahun dilakukan penelitian terhadap Jenny, pendanaan terhadap penelitian itu pun dihentikan. Dan semua pendanaan kebutuhan hidup Jenny juga gak ditanggung lagi. Jenny pun akhirnya harus dikembalikan ke ibunya. Tapi itu juga gak berlangsung lama karena ibunya ini juga nggak bisa ngurusin si Jenny. Dan akhirnya Jenny juga harus berpindah lagi ke panti asuhan. Dan di panti asuhan pun dia juga sering berpindah-pindah gitu karena dia mungkin nggak betah ya di panti asuhan. Dan pada 1979 ibunya Jenny sempat menuntut para peneliti karena menganggap mereka ini hanya ingin untung dan memanfaatkan Jenny tanpa memikirkan kesehatan Jenny ataupun peduli sama Jenny. Padahal kalau bisa dibilang para peneliti yang tidak mempedulikan Jenny itu hanya beberapa orang. Tapi sebenarnya masih ada juga gitu anggota peneliti yang memang peduli sama si Jenny. Contohnya kayak si Butler tadi kan, dia memang peduli sama si Jenny. Dan karena tuntutan tersebut pada tahun 1984 semua anggota tim peneliti pada penelitian Jenny itu tidak diizinkan lagi ketemu ataupun berhubungan dengan si
Jenny. Termasuk beberapa orang yang sebenarnya memang peduli sama si Jenny. Jadi karena beberapa orang jadi kena semuanya gitu kan. Dan Jenny ini juga masih berpindah-pindah dari satu rumah keluarga angkat ke rumah keluarga angkat yang lainnya. Bahkan dikabarkan juga Jenny ini masih sering mendapatkan pelecehan ataupun siksaan dari keluarga angkatnya. Dan kemudian dia juga berpindah lagi, sampai saat ini tidak ada yang tahu pasti di mana dia sebenarnya. Jadi memang udah benar-benar gak ada kabar lagi si Jenny ini setelah itu. Dan diketahui juga ibunya Jenny ini meninggal pada 2003 dan kakaknya John Wiley itu meninggal pada tahun 2011. Setelah semua keluarganya meninggal, dia memang benar-benar sendirian, gak ada keluarga lagi dan gak ada kabar lagi juga. Dan pada saat itu Susan Curtis itu yang ahli bahasa pada penelitian si Jenny itu juga sempat beberapa kali mencoba menghubungi Jenny ataupun mencoba untuk bertemu sama si Jenny. Tapi itu selalu dilarang dan ditolak oleh pihak berwenang, dan mereka juga mengatakan kalau si Jenny baik-baik aja, jadi ya nggak usah khawatir dan jangan cari dia lagi gitu. Dan kabar terakhir yang diketahui pada tahun 2016 itu dilaporkan Jenny itu berada di salah satu fasilitas perawatan mental yang ada di Los Angeles dengan keadaan yang sudah tua dan dia juga ya baik-baik aja gitu. Oke, itulah dia kasus Jenny Wiley yang sebenarnya nama aslinya Susan Wiley. Ya sangat menyedihkan sih sebenarnya kasusnya ini. Padahal si Jenny ini adalah anak perempuan yang cukup cantik ya kalau kita lihat. Tapi karena kegilaan ayahnya sendiri yang merampas semua kehidupan dia menjadi seperti itu. Dan sebenarnya kasus ini juga masih menjadi misteri karena kita nggak pernah tahu nih bagaimana detailnya atau gimana persisnya penyiksaan yang dilakukan oleh ayahnya Jenny. Ditambah lagi dengan adanya not yang ditinggalkan Clark pada saat dia mati dan nggak pernah terbongkar juga gitu kan. Tapi ya setidaknya Jenny sudah lebih bahagia ya dengan kehidupannya yang sekarang. Ya semoga aja dia baik-baik aja. So guys, sampai di sini dulu video kita, dan tulis juga pendapat kalian di bawah tentang kasus kita kali ini, dan jangan segan-segan untuk komen tentang kasus-kasus menarik lainnya. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa minggu depan. Aku Jacob. Bye.